Pemerintah Selandia Baru memiliki kebijakan di mana kami ingin meningkatkan perdagangan kami dengan China, dan kami sangat bergantung pada China untuk perdagangan. Sementara pada saat yang sama, bergabung dengan aliansi militer anti-China, AUKUS. Jadi jika saya adalah orang China, saya akan sangat kesal dengan hal ini. Orang China telah bertindak dengan cara yang sangat terukur dan tenang, diam-diam melawan hal ini. Dan saya mengagumi mereka karenanya. Haruskah Selandia Baru menginvasi Kepulauan Cook? Percaya atau tidak, itu sekarang menjadi bagian dari debat publik di Selandia Baru. Surat kabar terbesar di negara itu baru saja menerbitkan artikel dengan judul tersebut, menyarankan intervensi militer untuk menghentikan kerjasama pulau-pulau yang memiliki pemerintahan sendiri dengan China. Apa yang terjadi di negara yang seharusnya damai ini di sebelah Australia, dan mengapa penduduk Kepulauan Cook sekarang tidak lagi aman dari negara yang secara de jure seharusnya melindungi mereka? Untuk membahas ini, saya ditemani hari ini oleh Eugene Doyle, seorang teman acara ini dan penulis yang berbasis di Wellington, Selandia Baru. Eugene, selamat datang kembali. New Zealand. Eugene, welcome back. Hi Pascal, sen may simdaw, tisig futefrans word you. Well, thank you for that. And you... Baik, terima kasih untuk itu. Dan Anda menulis artikel ini sebenarnya, dan membawa perhatian saya bahwa Selandia Baru sekarang memiliki diskusi publik tentang apa yang harus dilakukan dengan Kepulauan Cook, termasuk menggunakan kekuatan militer terhadap mereka. Saya pikir penting untuk dicatat bahwa Kepulauan Cook berada dalam semacam keadaan limbo. Mereka memiliki pemerintahan sendiri, tetapi mereka bukan bagian dari PBB. Mereka tidak independen. Mereka tidak secara de jure merupakan negara independen, tetapi mereka memiliki pemerintahan sendiri, termasuk ke luar negeri, dan kebebasan untuk memutuskan apa yang ingin mereka lakukan dengan hubungan internasional, sambil terikat dengan Selandia Baru untuk tujuan keamanan. Apa yang sedang terjadi? What's going on? Ya, sebenarnya cara Anda mengungkapkannya cukup akurat. Tetapi ini menunjukkan betapa rumitnya semua ini. Karena Kepulauan Cook diakui pada tahun 2023 oleh Joe Biden sebagai berdaulat dan independen, bukan? Jadi ada cukup banyak diskusi tentang status konstitusional Kepulauan Cook. Joe mungkin sedikit dipengaruhi oleh fakta bahwa, dan ini cukup penting, Kepulauan Cook memiliki miliaran ton yang disebut nodul polymetallic. Jadi mereka seperti kentang, even at the stretch and quoth, Michael dan Mangan, min himrace. And manganese, all sorts of billions of tons of them. And strangely enough, shortly after Marco Rubio... Dan anehnya, tak lama setelah Marco Rubio menyadari bahwa Kepulauan Cook sebenarnya bisa menjadi sumber mineral yang sangat besar bagi siapapun yang bisa mendapatkannya, Amerika akhirnya mengakui Kepulauan Cook sebagai negara berdaulat dan merdeka. China tertarik. Pemerintah Selandia Baru telah memiliki hubungan yang lama dan dekat dengan Kepulauan Cook sejak sebelum tahun 1991, ketika pemerintah Inggris dengan baik hati memindahkan Kepulauan Cook kepada kami. Jadi, pertanyaan pertama yang hampir perlu tanyakan adalah, astaga, di mana Kepulauan Cook? Kebanyakan orang bahkan tidak tahu di mana Selandia Baru berada. Jadi, di mana Kepulauan Cook? Nah, Anda punya Australia di sini, Anda punya Selandia Baru di sini di bagian bawah Pasifik Selatan, dan 3.000 km ke timur laut adalah sekelompok pulau kecil yang disebut Kepulauan Cook. Dan mereka memang kecil, tetapi dengan satu faktor yang sangat menarik. Mereka memiliki 2 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif. Sekarang, Selandia Baru memiliki saya kira yang kelima terbesar di seluruh dunia. Ingat ke Natspes, Emid Sehaling. Yaitu, iswi Cook kecil dan menjemak sin metap, mengapi man maitip star tertarik di Kepulauan Cook. Yeah, this is quite interesting because Ya, ini cukup menarik karena zona ekonomi eksklusif adalah konsep yang didefinisikan dalam UNCLOS, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.
Dan intinya adalah, ya, setiap jenis wilayah yang menonjol keluar dari air, kemudian menghasilkan ZI. Dan bahkan beberapa wilayah di bawah air, tergantung pada seberapa dangkalnya, menghasilkan ZEI. Dan itu adalah jenis kekayaan atau dasar laut, yang bukan hanya dasar laut, juga laut. Juga penangkapan ikan adalah bagian dari itu, bukan? Itu berada di bawah yurisdiksi negara tersebut. Jadi Anda berpikir bahwa sebenarnya Amerika Serikat juga memiliki niat untuk memanfaatkan fakta bahwa siapapun yang paling dekat dengan pemerintah di Kepulauan Cook mungkin bisa mendapatkan kontrak untuk menggunakan sumber daya alam tersebut atau untuk mengeksploitasi sumber daya alam tersebut. Apakah itu yang terjadi? Sebuah persaingan? Saya pikir itu hanya salah satu dari sejumlah faktor. Tapi ya, kita tidak boleh meremehkan pentingnya hal ini. Penambangan laut dalam jelas merupakan bagian dari apa yang terlibat di sini. Dan siapa yang mendapatkan hak untuk mengeksploitasi sumber daya itu, mengendalikan sumber daya itu, akan sangat menarik. Seperti yang saya katakan, sangat menarik bahwa Marco Rubio, yang saat ini adalah senator AS, sangat tertarik pada Kepulauan Cook. Joe Biden cukup tertarik untuk benar-benar menyatanya sebagai kedaulatan. Dan jadi saya akan langsung masuk ke tajuk utama yang agak provokatif yang sebenarnya diluncurkan oleh New Zealand Herald beberapa hari yang lalu. Dan mereka berkata, ajukan pertanyaan, haruskah Selandia Baru menyerang Kepulauan Cook? Karena Kepulauan Cook gagal berkonsultasi dengan kami mengenai kesepakatan yang baru saja ditandatangani. Perdana Menteri Mark Brown dari Kepulauan Cook saat ini berada di Beijing dan akan menandatangani kemitraan strategis dengan pemerintah Tiongkok. Sekarang, dia meyakinkan kami, tetapi kami belum melihat rincian kesepakatan tersebut, bahwa itu tidak mengganggu pengaturan keamanan dan pertahanan, dan membawa Selandia Baru tidak perlu khawatir. Saya agak memiliki simpati terhadap posisi pemerintah Selandia Baru, bahwa Anda tahu, QMF memiliki bagian yang sangat dekat dengan Kepulauan Cook. Kami memang menginvestasikan banyak uang ke negara ini, jadi saya tidak ingin mengambil posisi baik atau buruk dalam hal ini. Saya pikir hal-hal ini cukup rumit. Namun, Selandia Baru sebaiknya bertindak hati-hati dan menggunakan keterampilan diplomatik kita, bukan keterampilan memaksa kita. Cerita dari New Zealand Herald ditulis oleh Matthew Hutton, yang mendapatkan berbagai liputan dan telah bertahun-tahun di radio nasional kita, dan berbagai komentar. Jadi saya akan mengutip Kerry Tuortikenyu. Perdana Menteri Cook Mark Brown disini China jujur setengah mikai dopau. Tadawar, Thamphav. New Zealand, Houghton said, without substantiation and as I pointed out with considerable colonial. Dan seperti yang saya tunjukkan dengan sikap kolonial yang cukup angkuh, sangat tahun 1940-an, sangat-sangat Inggris hampir, kutipan, langkah-langkah ilegalnya tidak bisa dibiarkan. Ini akan menjadi operasi militer yang relatif sederhana bagi SAS kami, Anda tahu, layanan khusus kami, untuk mengamankan semua gedung pemerintah utama di ibu kota Kepulauan Cook, Avarua. Nah, itu mungkin hal paling keterlaluan yang dikatakan seorang jurnalis minggu ini di Selandia Baru. Tetapi seluruh media seolah-olah bersemangat tentang ini dan berbicara tentang Cook sebagai pemerintah pemberontak. Anda tahu bahwa orang-orang marah dan atau TVNZ mengedit bahwa Anda tahu Selandia Baru dengan tepat marah tentang ini, Dalala. New Zealand is rightly furious about this, etc. Sebentar, hanya ingin bertanya. Jadi, di Selandia Baru, diskusi saat ini tidak marah dengan artikel ini. Diskusi, atau masyarakat umum atau media, sebenarnya marah dengan keberanian Kepulauan Cook untuk memiliki perjanjian keamanan dengan China. Itulah yang menjadi kemarahan. Bukan perjanjian keamanan, tetapi ya, kemitraan strategis. Maaf, kemitraan strategis. Ya, yang jelas tidak sama. Dan kamari problem kesepakatan saat ini, tetaplah kemungkinan besar akan berpihak pada ekonomi. Ya, saya pikir ini akan banyak berpusat pada isu-isu pengembangan ekonomi.
Dan harus dikatakan, sebagian ini semua tentang perselisihan antara kekuatan besar dan kekuatan menengah. Jadi, Selandia Baru sangat tegas berada di kubu Amerika. Dan sayangnya, kami mengalami pergeseran yang mengejutkan dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Luar Negeri kami dan sekarang pemerintah kami saat ini, Anda tahu, benar-benar bertindak tidak lebih dari sekadar kantor cabang Pentagon. Dan ada cukup banyak orang politik di negara ini yang tidak senang dengan itu, yang berpikir bahwa Selandia Baru seharusnya bersahabat dengan Amerika Serikat. Tentu saja hubungan jangka panjang, tetapi seharusnya menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih mandiri. But where's this coming from? Because Tapi dari mana asalnya ini? Karena saya ingat bahwa 3 tahun yang lalu, tepat 3 tahun yang lalu di bulan ini, kita memiliki semua artikel surat kabar ini selama berbulan-bulan setelah Februari, bukan? Mereka mengatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk memilih mitra keamanannya sendiri dan mitra umumnya. Sekali lagi, Kepulauan Cook sekarang membuat perjanjian kemitraan strategis, bukan perjanjian kami dengan ini bergabung dengan wilayah China, bukan? Dan setelah invasi Ukraina, kita memiliki semua artikel ini di media liberal, di jurnal media arus utama ini, yang memberitahu kita bahwa setiap negara memiliki hak untuk memutuskan dengan siapa mereka ingin berurusan ketika datang ke Ukraina, ketika berurusan dengan Barat. When it comes to Ukraine, when it comes to dealing with the West, we had all of these articles also about Georgia, how Georgia had... Kita memiliki semua artikel ini juga tentang Georgia. Bagaimana Georgia memiliki hak untuk memilih jalur Eropa, meskipun tidak ada jalur lain. Dan kita belajar lagi bahwa media arus utama sebenarnya sangat hebat dalam menciptakan prinsip-prinsip yang hanya berlaku dalam keadaan tertentu, tetapi tidak dalam keadaan lain. Jadi apakah ini sebenarnya karena frasanya fantastis? Anda mengutipnya, Anda tahu, Kepulauan Cook jelas akan memisahkan diri dari wilayah Selandia Baru. Maksud saya, tidak ada yang lebih imperial. Gagasan bahwa oke, milik that. Dan meskipun mereka menilai pemerintahan sendiri, man sendiri tidak seen mencapai itu berakhir. Government ends where we tell it ends. Yes, I think New Zealand has to tread lightly. Ya, saya pikir Selandia Baru harus berhati-hati di sini, karena tidak ada gunanya mengajarkan hak-hak negara kecil. Dan Selandia Baru tentu saja adalah negara kecil yang rentan terhadap intrik baik dari Amerika Serikat maupun China. Jadi kita mempromosikan gagasan menghormati negara kecil, dan kita tentu saja tidak seharusnya berkeliling menunjukkan kekuatan kita terhadap tetangga kita, seperti Kepulauan Cook yang lebih kecil. Dan saya akan memberikan contoh yang menarik. Ada kudeta militer di Fiji beberapa tahun lalu, dan Perdana Menteri kita saat itu, David Lang, memutuskan bahwa dia akan mengirim SAS dan menyerbu jalan kita ke Fiji dan menggulingkan kudeta ini. Dan tampaknya saya telah berbicara dengan sejumlah orang yang benar-benar bekerja di pemerintahan itu. Lang ditolak oleh militer. Militer mengatakan kami tidak akan melakukannya. Anda tahu seperti orang Fiji yang memiliki sedikit seperti orang Maori Selandia Baru, tradisi prajurit yang luar biasa, tradisi hebat di bidang tersebut. Dan juga memiliki tentara modern yang hebat, akan memberikan kita segala macam masalah jika kita mencoba untuk masuk ke sana dan memaksakan kehendak kita pada mereka. Dan saya pikir masalah dengan tempat yang lebih kecil, seperti Kepulauan Cook, adalah mereka benar-benar kecil. Anda tahu, mereka benar-benar bisa didorong-dorong. Kira-kira 10.000 orang kan populasinya? Ya, sekitar 15.000 orang dan sekitar... Yeah, about 15,000 people live there, and about I think it's about 5 times as many live here in New Zealand. Saya pikir jumlahnya sekitar 5 kali lebih banyak yang tinggal di sini di Selandia Baru. Ya. Jadi saya pikir peran kita sebenarnya punya kesempatan untuk menjadi pemimpin dan mitra sejati di Pasifik. Tetapi itu benar-benar menunjukkan bahwa kita harus menghentikan usaha menjadi mini-me untuk Amerika Serikat dan mengembangkan kebijakan yang benar-benar tentang kelompok regional dari semua negara di wilayah kita. Jadi kebijakan Pasifik untuk orang-orang Pasifik yang dipimpin oleh orang-orang tersebut
dan bukan sebagai bawahan dari China atau Amerika atau siapapun. Tetapi, untuk melakukannya dengan sukses, Anda harus menunjukkan lebih banyak rasa hormat daripada yang saat ini dilakukan Selandia Baru kepada mitra Pasifiknya. New Zealand currently does to its Pacific partners. I attended a conference at Parliament in Wellington. Saya menghadiri sebuah konferensi di parlemen di Wellington tahun lalu, dan salah satu mantan Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga, benar-benar mengkritik Selandia Baru dan Australia karena tidak mendengarkan orang-orang di Pasifik. Dan Anda tahu isu nomor satu yang dia soroti, dan banyak orang juga, adalah bahwa isu nomor satu yang dihadapi orang-orang di Kepulauan Pasifik adalah perubahan iklim, karena kerentanan mereka terhadap kenaikan permukaan laut, banjir pesisir. Deze fakta, mahawig itim kimunitas, Yosef Rimber, has Sam Nod Brumber, Weeds per map Popornyuth. Timusu, sing the same case before ring for the Luitayu. No. These sort of issues need to be addressed first and foremost. Also, the Pacific has had particularly South Pacific has had Selain itu, Pasifik, khususnya Pasifik Selatan, memiliki tradisi yang sangat panjang dalam mendukung Pasifik bebas nuklir. Kami ingin Pasifik menjadi damai, kami ingin itu netral, dan kami ingin itu bebas nuklir. Saya salah satunya adalah orang yang akan mengatakan bahwa itu akan menjadi tindakan yang sangat bijaksana daripada mencoba mengikuti apa yang dilakukan Amerika. Douglas Esther Tu Wistenu Broth Wilayah Kthal menjadi panggung persekekuatan pesung and the Grammavisserkat dan Chini. Ia pertaileri tu menes stemdi on divinu. China. I don't think that's in the interest of the people in this region. Yeah, and it's often forgotten that there is this region, right? That Ya, are the Pacific dan Islands. sering dilupakan bahwa ada wilayah ini kan, bahwa ada Kepulauan Pasifik, karena mereka terpensil dan dikelilingi oleh banyak sekali air. Tapi ini masih salah satu wilayah yang paling terjajah, jika bukan yang paling terjajah di dunia. Bukan hanya Kepulauan Cook yang tidak memiliki kursi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maksud saya, Polinesia Prancis adalah seluruh kelompok pulau yang berada di bawah kendali kolonial Prancis. Dan seluruh pertanyaan nuklir pasti sangat ada dalam pikiran mereka, karena banyak senjata nuklir yang sebenarnya diuji di wilayah itu. Dan Bikini Atoll juga, saya lupa persis di mana itu, tapi itu dihapus dari muka bumi, karena pengujian bom nuklir yang diledakkan dari muka bumi. Maksud saya, tentu saja, tanpa persetujuan dari orang-orang yang dulu tinggal di sana. Dan gagasin, bahwa gemeris pasemobwe ayah and dot, mfkamaharin and tebwenlingyud to Mathisas, di motsrus in yufing, seperti Steve Strang. And that even smaller powers like New Zealand should threaten immediately military force against. Harus mengancam dengan kekuatan militer segera jika ada sesuatu yang muncul. Ini menarik, dan saya harus mengatakan, untuk membela pemerintah Selandia Baru, mereka tidak mengusulkan itu. Itu adalah apa yang saya sebut sebagai jurnalis yang berlebihan mencoba memanaskan situasi. Namun, ada keselarasan yang sangat dekat dan menyedihkan antara pemerintah kita, media kita, dan Kementerian Luar Negeri kita. Mereka semua tampaknya berjalan seiring dengan sikap yang sangat anti-Cina ini. Salah satu hal yang saya anggap sangat menyedihkan adalah kita terus-menerus diberitahu bahwa kita berbagi nilai-nilai dengan orang Amerika. Dan saya seumur hidup saya tidak ingin berbagi nilai-nilai yang saya lihat ditampilkan, baik itu di Gaza atau di tempat lain. Sangat menyedihkan melihat pemerintah kita, Selandia Baru, yang dulu digap sebagai anak anjing Labrador dari komunitas internasional. Labrador puppies of the international community. We were lovely and nice and always said. Kami selalu bersikap baik dan ramah, serta selalu mengatakan hal yang benar dan tidak terlalu kasar. Dan di sini kami berlatih dengan militer Israel, mengirim pasukan kami ke Laut Merah untuk mencoba mengangkat blokade Houthi terhadap Israel dan berbagi intelijen dengan Israel. Senator Ted Cruz membuat kesalahan beberapa hari yang lalu. Dia mengira Selandia Baru benar-benar mencoba memeriksa catatan kejahatan perang tentara Israel yang datang ke Selandia Baru untuk liburan mereka, di mana kami adalah tujuan yang sangat populer bagi tentara Israel. Dan Menteri Luar Negeri kami berkata, "Oh Tuhan, tidak, itu berita palsu. Itu tidak benar. Mereka sangat diterima." Ya Tuhan, tidak. Tidak mungkin. Kami tidak akan bermimpi menghentikan penjahat perang datang ke Selandia Baru. Mereka sangat diterima. Anda tahu, dan saya petend,
Etinek Thrace Brand selainnya tour. I thought that was particular. That was another low point for New Zealand. Yeah. Yeah, it's just, what we need to do. Ya, ini hanya Anda tahu yang perlu kita lakukan di sini adalah mengamati dan mengenali ke arah mana hubungan internasional dan politik sebenarnya bergerak. Karena retorika adalah satu hal, tetapi tindakan dan perkembangan politik adalah hal lain. Dan yang sangat penting tentang artikel seperti ini dan diskusi, Anda tahu, diskusi nasional adalah bahwa mereka juga berfungsi sebagai uji coba menguji situasi di masyarakat. Anda tahu seberapa jauh Anda bisa mendorong batas. Dan ya, Anda benar, sebuah artikel oleh jurnalis pembangkang, bahkan di surat kabar besar, tidak sama dengan kebijakan nasional. Tuhan tidak. Tapi ini adalah bagian dari perkembangan ideologis, bukan? Itu sangat mengkhawatirkan bagi saya. Karena Selandia Baru, setidaknya, Anda tahu secara idealis atau bagaimana saya membayangkannya, adalah negara yang sangat damai, bukan? Ini adalah negara yang sebenarnya tidak. Bahkan dengan suku Maori, saya memiliki rekan Maori di saluran ini, dan kami membahas ini. Dan Anda tahu bahwa hubungan antara suku Maori dan pemerintah Selandia Baru adalah sesuatu yang, bisa ditingkatkan. Tetapi jelas tidak seburuk yang terjadi di Australia dengan suku Aborigin. Dan ada tingkat pemahaman, saya akan katakan, di Selandia Baru juga, tentang kebutuhan masyarakat adat. Tetapi ketika datang ke Kepulauan Cook, tampaknya sekarang wacana publik bergerak ke arah ini. Kita perlu melindungi kepentingan nasional kita, bahkan dengan kekuatan. Ya, mungkin saya akan sedikit menantang Anda tentang betapa indahnya pemerintah Selandia Baru. Saya sudah berdemonstrasi sejak saya berusia 12 tahun. Demonstrasi pertama yang pernah saya ikuti adalah menentang Perang Vietnam. Dan tak lama setelah itu, saya memiliki karier panjang berdemonstrasi menentang kontak olahraga dengan apartheid di Afrika Selatan dan hal-hal lainnya. Saya baru-baru ini menghadiri demonstrasi terbesar yang pernah saya lihat di Selandia Baru. Dan itu menentang langkah-langkah oleh pemerintah Selandia Baru yang benar-benar dalam istilah efektif menulis ulang dasar dari Perjanjian Waitangi, yang merupakan dokumen yang menggambarkan sifat dan kesepakatan hubungan antara orang-orang yang datang, Pakeha, orang kulit putih, dan kelompok lainnya kemudian, serta orang-orang Maori pribumi. Dan kita memiliki pemerintahan yang berkuasa saat ini, yang ingin menulis ulang perjanjian itu, yang pada dasarnya ingin dan yang dengan marah menghapus bahasa Maori dari dokumen resmi dan tanda-tanda bangunan dan semua itu. Jadi, Selandia Baru adalah masyarakat yang sangat terpecah dalam masalah ini. Dan Anda tahu, saya khawatir untuk mengatakan bahwa ini sekitar 50-50. Jadi ada perdebatan yang sangat panas di area itu. Dan itulah mengapa saat ini kita kebetulan memiliki pemerintahan yang sangat sayap kanan, yang menurut saya benar-benar sejalan dengan Amerika. Dan saya pikir, sampai mereka belajar untuk berperilaku dengan cara yang sedikit lebih beradab di dunia, saya tidak berpikir kita harus mengikuti mereka ke jalan yang mereka pimpin. Dan seberapa besar faktor Cina ini? Maksud saya, seluruh kemarahan ini adalah tentang hubungan Kepulauan Cook dengan Cina, bukan? Dan di satu sisi, Amerika Serikat juga memiliki retorika anti-Cina yang sangat kuat dan sebagainya. Tetapi juga jelas bahwa AS adalah negara pertama yang membuat kesepakatan, setidaknya sekarang di bawah pemerintahan Trump, dengan saingan kekuatan besarnya. Maksud saya, dengan Rusia, mereka sekarang bekerja menuju pemahaman dengan Rusia, dengan Moskow, sepenuhnya mengabaikan Eropa. Maksud saya, orang Eropa sangat anti-Rusia, sehingga sekarang mereka sangat terkejut. Seperti, apa yang harus kita lakukan? Maksud saya, kita tidak bisa berbalik secepat Amerika Serikat. Bukankah ada bahaya besar bahwa Selandia Baru dan Australia juga mencoba mematuhi standar yang mereka yakini sebagai standar ketika berhubungan dengan China, dan kemudian sepenuhnya diabaikan oleh Amerika Serikat? Karena mereka, kapan saja, ait sembalik sin verdien, en je bongba China, dan terba mekana. They could flip the discourse, and they will do that.
Yeah, I think we'll flip and flop whichever the. Ya, saya pikir kita akan berbalik dan berubah sesuai dengan arahan yang diberikan kepada kita. Duta Besar Chas Freeman. Saya pikir Anda pernah mewawancarai Duta Besar Freeman. Ya, dia orang yang luar biasa. Dia mengatakan kepada saya tahun lalu, dalam sebuah percakapan singkat tentang China dan risiko yang ditimbulkannya bagi Selandia Baru, bahwa dia merasa Selandia Baru menghadapi risiko lebih besar dari penguin gila daripada dari China. Dia benar-benar tidak bisa memahami histeria anti-China yang muncul dari Canberra di Australia dan Wellington di Selandia Baru. Saya pikir itu sepenuhnya benar. Kami memiliki mantan pemimpin yang sangat bijaksana dan masuk akal, seperti Helen Clark, yang benar-benar berusaha membuat kita berpikir melampaui histeria anti-China ini, yang sebenarnya hanya kerangka kerja yang nyaman oleh Amerika Serikat. Anda tahu, seperti yang suka saya tunjukkan pada orang-orang, terakhir kali China menginvasi negara lain, sejauh yang saya tahu, adalah 79. Mereka memiliki perselisihan dengan Vietnam. Terakhir kali Amerika tidak menginvasi negara, saya benar-benar tahu. Itu pasti sebelum saya lahir. Dan sekarang saya sudah tua dan beruban. Jadi saya pikir kita lebih perlu khawatir tentang Amerika Serikat yang suka berperang dan tidak bertanggung jawab daripada China. Dan itu mungkin membawa kita kembali ke Kepulauan Cook, bahwa Anda tahu itu bukan bentuk pemisahan atau pemberontakan atau sesuatu bagi negara kecil untuk mencari hubungan, memperluas hubungan. Kita harus ingat bahwa Trump menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian iklim Paris, memotong anggaran USAID, dan ada banyak uang di sana untuk membantu negara-negara kecil beradaptasi dan mengurangi dampak perubahan iklim. Jadi negara-negara seperti Kepulauan Cook sangat rentan terhadap hal-hal ini. Maka mereka secara alami mencari dan mencoba memperdalam serta memperluas hubungan mereka dengan negara-negara lain. China kisle mothits through Australia, tuemham emambami tikweatol. Redu, slow Australia. Jadi mereka jelas ikuthias mau spor killing. So they obviously have an interest in our region. We quite prudently should keep a very. Kita seharusnya dengan bijaksana mengawasi dengan cermat sifat hubungan tersebut. Namun, itu tidak akan menghalangi kita untuk menjalin hubungan erat dengan Tiongkok dan bekerja sama dengan sangat dekat. Jika kita bisa memiliki sikap yang sedikit kurang bersaing terhadap mitra dagang terbesar kita, Selandia Baru akan tenggelam jika bukan karena perdagangan yang kita miliki dengan Tiongkok. Saya pikir kita akan lebih baik mencoba bekerja dalam kemitraan daripada dengan cara yang bersaing. Karena Perdana Menteri kita menyebut Tiongkok sebagai pesaing strategis, yang menurut saya adalah cara pandang yang buruk terhadap Tiongkok. Beberapa minggu yang lalu, saya berdiskusi dengan seorang profesor hubungan internasional dari Australia, Profesor Hugh White, dan dia juga menggambarkan bagaimana Australia sedang mengalami momen irasional ketika, pada saat dalam sejarah nasional, ketika populasi warisan Asia mencapai titik tertinggi sepanjang masa dan terus bertambah, Australia menjadi semakin anti-China karena ketakutan akan ditinggalkan oleh hubungan lama dengan Inggris, AS Eropa. Dan ini semacam membalikkan hal tersebut menjadi retorika anti-China yang irasional, juga dalam kebijakan nasional, bukan hanya di surat kabar. Tapi dia mengatakan, ini pada dasarnya adalah ketakutan akan ditinggalkan. Dan ketakutan, untuk pertama kalinya dalam 200 tahun, Anda tahu, itulah kira-kira usianya. 250 tahun sejak pemukiman kulit putih, dan kemudian pembentukan dua negara modern ini. Dan saya pikir perjanjian yang Anda sebutkan sebelumnya juga berusia sekitar 150 tahun. Atau juga seperti perjanjian abad ke-19, bukan? Abad ke-18. Jadi sekitar 200 tahun ini, 1840 ya. Jadi abad ke-19, 1840, bukan? Apakah sama untuk Selandia Baru? Apakah saat ini ada krisis identitas internasional? Seperti Kemenak Tersi. Dulu kita sangat... Saya berharap itu adalah krisis. I wish it was a crisis of identity. I wish it was a crisis of identity because Identitas.
Saya berharap ini adalah krisis identitas, karena itu bisa menjadi krisis yang bermanfaat. Saya pikir kita terlalu nyaman dengan kerangka pemukim kolonial kulit putih lama kita, menjadi bagian dari dunia berbahasa Inggris. Saya pikir masalahnya adalah kita sebenarnya tidak cukup imajinatif. Anda tahu, kita memiliki Kementerian Luar Negeri yang sangat berorientasi ke Washington dan ke London. Dan Anda tahu, dunia itu. Dan tentu saja, sepanjang tuwith member, ketika ada dunia bersing sedang lahir, itulah dunia multipolar. Dan sekian sekelompok orang kulit putih berbahasa Inggris. Not just a bunch of old white guys talking English and Dan saya sebenarnya menantikan dunia itu. Dan saya tidak memiliki orientasi ketakutan yang sama seperti beberapa orang. Saya pikir Profesor White di Australia, saya telah mendengarkannya berkali-kali, termasuk dalam studi netralitas. Jadi saya mendorong orang-orang untuk kembali dan menonton wawancara yang Anda lakukan dengannya. Saya pikir dia berbicara dengan sangat masuk akal. Dia adalah orang yang praktis, seorang pemikir strategis. Dia juga melihat dunia dengan mata yang skeptis. Sepenuhnya menyadari bahwa dunia yang kita masuki adalah dunia multipolar. Dan bahwa kehadiran Amerika di wilayah ini akan berkurang, bukan bertambah, dalam dekade-dekade mendatang. Namun, orang-orang yang berkuasa dan banyak orang yang menulis di surat kabar kesulitan untuk mengenali atau menerima hal itu. Dan mereka tidak mau mengubah pola pikir tersebut, yang kemudian meninggalkan saya dengan sebuah pertanyaan. Jika kita tidak bisa mengubah ini, Anda tahu struktur dan ideologi yang berkuasa, mari kita anggap mereka tetap seperti sekarang. Apa rekomendasi Anda kepada pemerintah Cina tentang bagaimana menghadapi kenyataan bahwa ini adalah ideologi yang sudah mendarah daging? Maksud saya, karena Cina bisa melakukan salah satu dari dua hal, bukan? Cina bisa mencoba menjadi lebih tegas, atau bisa mencoba menjadi lebih akomodatif dan berkata seperti, lihat, saya mengerti bahwa Anda sedang mengalami krisis mental saat ini, yang mungkin masih berlangsung 20-30 tahun. Disebabkan podcast saya mengatasinya, dan meniti iman. Maksud saya, bagai mosi strategis berkomunikasi dengan Wellington. How should Beijing communicate with Wellington? Holy smoke, that's a tough question for a little fella like me. Wah, itu pertanyaan yang sulit untuk orang kecil seperti saya. Saya pikir orang Tiongkok cenderung bertindak dengan cara yang sangat terukur. Jadi hal-hal yang saya duga akan membuat orang kebijakan Amerika marah dan bereaksi, seringkali ditangani oleh Tiongkok dengan cara yang sangat terukur. Saya pikir kita semua sebaik mempelajari cara mereka beroperasi, karena mereka sering bertindak seperti orang dewasa di ruangan, sementara kita memiliki kebijakan yang lebih berbasis bom, lebih berbasis militer, yang berasal dari Washington. Military-based sort of policy coming out of Washington. So I hope the Chinese. Jadi saya berharap Tiongkok terus memperlakukan kita sebagai teman, seperti anak-anak yang sulit. Karena pemerintah Selandia Baru memiliki kebijakan di mana kita ingin meningkatkan perdagangan dengan Tiongkok. Dan kita sangat bergantung pada Tiongkok untuk perdagangan, sambil bergabung dengan aliansi militer anti-Tiongkok, AUKUS. Pada tahun 2023, penduduk Australia terbangun suatu pagi, dan mereka tidak diajak berkonsultasi tentang hal ini. Dan beberapa beberapa bagian dari aliansi militer anti-Tiongkok yang disebut AUKUS, menyebut, dem guys ingin cepat mengetahui bahwa akan keluar 36 miliar, itu 86 miliar dalam jumlah yang sangat besar untuk sampai 3 kapal selam serang nuklir. Dan dengan sangat cepat, Selandia Baru seolah-olah mengantri untuk bergabung dengan semacam versi murah dari itu yang disebut Pilar 2. Jadi jika saya adalah orang Tiongkok, saya akan sangat kesal dengan ini. Tetapi Tiongkok telah bertindak dengan sangat terukur, stabil, diam-diam melawan ini. Dan saya mengagumi mereka untuk itu. Jadi saya rasa saya tidak dalam posisi untuk memberikan mereka tutorial. Bukan tutorial. Maksud saya sekarang saya berpikir bahwa Anda tahu, intention pitiner andir spaf de kita. Elper, and Australia, Selandia Baru, Europe, North America, Australia, New Zealand.
they're not gonna change. They're Mereka tidak akan berubah. they're Mereka terjebak. So maybe the best Mereka thing benar-benar is terjebak. just try to explain Jadi mungkin hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mencoba menjelaskan itu kepada dunia luar. Kepada dunia multipolar yang sedang tumbuh dan menggaruk-garuk kepala. Berpikir, bagaimana mungkin Anda ingin memiliki hubungan dagang yang baik? Dan Anda sadar bahwa berdagang dengan Tiongkok adalah hal yang sangat baik dan menguntungkan bagi kedua negara. Sementara pada saat yang sama mencoba berada di sisi militer, sangat anti-Tiongkok. Dan tidak hanya secara militer, tetapi juga secara ideologis. Dan ini sangat berbahaya. Jadi saya pikir pekerjaan yang Anda lakukan adalah bagian dari dunia yang berubah. Saya pikir pekerjaan yang saya lakukan adalah bagian darinya. Dan saat kita perlahan-lahan mendapatkan lebih banyak, just explain I think the ourselves. job you do is part of the changing world. I think the job I do is part of it. You know, and as we slowly get more, because I mentioned this to you once before. You know, Saya pernah menyebutkan ini kepada Anda sebelumnya. Ini adalah pertempuran ide. Ini adalah pertempuran narasi. Ini adalah gagasan bahwa narasi yang mendominasi saat ini berarti sebagian besar populasi hanya diam-diam menyetujui apa yang menurut saya adalah cara yang sangat bodoh dalam melihat hubungan kita dengan China atau dengan Amerika. Anda tahu, saya tidak bisa percaya bahwa kita entah bagaimana berpikir kita berbagi nilai dengan orang-orang itu. Tapi itu akan berubah. Anda tahu, hal-hal nyata, hal-hal besar akan terjadi di dunia. Dan pekerjaan berat akan dilakukan oleh orang-orang Cina, oleh negara-negara ASEAN, semua itu. Dan dunia kita akan berubah. Ketika Eurasia menjadi lebih terintegrasi secara ekonomi, ketika ekonomi dunia terus bergerak menjauh dari pusat kekuasaan Eropa Amerika yang lama, Anda akan menemukan orang-orang harus perlahan-lahan menyesuaikan cara berpikir mereka. Winnie nader twice was dik aren't during growth thmomer. Orang lain tapi was more. Kenyanyu di spesifik diri and within you. Change the world. We will just have to get up to speed with it. How long do you think it will take? berapa lama menurut defurusan waktu bagi Selandia Baru dan Australia untuk menyadari untuk mendekat lebih dekat ke Indonesia, lebih dekat ke Jakarta daripada ke Washington? Berapa tahun Shiksen harus menebak? Years, like if you had to guess. Oh lordy, hey, wow. Well, you know the guy who speaks Oh Tuhan. incredibly eloquently Hey, on that is wow. Professor Hugh White. Nah, Anda tahu orang yang berbicara dengan sangat fasih tentang itu adalah Profesor Hugh White, yang baru saja kita bicarakan sebelumnya. Ya, benar. Mak saya tidak berpikir orang menyadari bahwa Indonesia memiliki setiap peluang untuk menjadi ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia dalam beberapa dekade mendatang. Anda tahu, mereka hanya di seberang kita, yang merupakan salah satu alasan Australia bodoh untuk membeli kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika, karena Anda tidak ingin memulai perlombaan senjata dengan Indonesia. Anda tahu, Anda ingin memiliki hubungan yang sangat baik dan dekat dengan orang Indonesia. Sayangnya, orang Selandia Baru, Anda mengerti, mereka tidak pandai menggambar peta. Mereka tidak mengerti di wilayah mana mereka berada. Ya. They don't understand what region they are in. Yeah. It's a general problem at the moment. Ini adalah mtui mums rates. Istong more kemotui easily command au kembang. Dengar Eugene, bagi orang yang celi thibinik thavemet an yika anaba, kamante an pi. Where should they go? Nah, saya mengumpulkan semua cerita saya di platform saya, solidarity.co.nz. Saya muncul di berbagai tempat, seringkali mengejutkan diri saya sendiri. Kadang-kadang saya menemukan cerita saya di Vietnam, atau dimanapun. Pearls and Irritations di Australia benar-benar luar biasa. Ngomong-ngomong, saya ingin memberikan apresiasi kepada mereka. Mereka melakukan pekerjaan yang sangat hebat, benar-benar layak untuk dilihat. Pearls and Irritations, soaring through platformer Banlavore. Check this. So that's that. I'll link both of these. Saya akan notkan kedua platform ini di deskripsi video ini. Dan begitu ada berkembang di Wellington, kita akan berbicara lagi. Eugene Doyle, terima kasih atas waktunya hari ini. Thank you very much for your time today. Titise.